Selamat sore penikmat Batam Post. Nah, kenapa saya menyebut penikmat? Berarti karena tidak hanya pembaca ya Bang ya. Iya. Batam Post sekarang hadir di berbagai platform, ada online, ada koran, dan sekarang juga ada konten di YouTube. Hari ini kita di konten wartawan traveler. Beberapa waktu lalu kita di Amsterdam. Hari ini kita 12 jam dari Amsterdam, perjalanan melalui lewat udara. Tempatnya tempat kota lahirnya Neymar. Di manakah itu? Sao Paulo, Brazil. Iya. Nah, halo, sore Bang Amadi. Nah, ini narasumber wartawan traveler. Tadi saya sempat baca-baca ya, sempat juga dari referensi tentang Sao Paulo, tentang Brazil, dan beberapa referensi mengatakan melihat hampir kehidupannya tak jauh beda dari Indonesia. Iya. Secara tata letak kotanya, secara katanya perumahannya hampir mirip-mirip dengan kotak-kotak komplek perumahan Indonesia. Iya. Dan juga di perkotaannya pun hampir mirip kayak perkotaan kayak di Jakarta dan seperti itu. Apakah benar itu? Jadi sebelum berangkat sebenarnya saya sudah membaca Referensi soal berbagai macam. Sao Paulo itu kan. Jadi saya ke sana itu berangkat dari Amsterdam itu 12 jam penerbangan, nyampe di bandara berangkat jam sekitar malam gitu, nyampe pagi-pagi di Sao Paulo. Itu bebas visa ya, Pak? Nah, di sana itu waktu saya datang itu baru sekitar 9 bulan, 1 tahun itu bebas visa diberlakukan untuk Indonesia. Wah, Nah, jadi saya nyampe di Sao Paulo itu nggak perlu ngurus-ngurus visa lagi lah ya. Ya, nggak ada ngurus visa atau POE gitu. Jadi saya langsung counter imigrasi, menunjukkan paspor, terus cuman ditanya dikit-dikit aja mau nginap di mana, mau ngapain ke sini, itu doang. Pertanyaannya nggak serupit kayak kita pergi ke beberapa daerah Eropa ya? Enggak. Dia cuman Ya, mau nginap di mana, mau ngapain itu ya, aja. Itu saja, dan saya memastikan mereka bahwa saya akan di Sao Paulo itu hanya liburan sekitar 5 hari. Nah, nyampe di sana itu ya rasanya seperti saya berada di kota lain di Indonesia gitu. Rasanya balik lagi ke rumah. Balik Bisa lagi ke tanah air gitu. Ya ini kan Karena tadinya saya di Belanda, Eropa. Katanya sudah abang kan ini sudah 1,5 bulan di luar negeri ya, waktu itu, dengan suasana yang berbeda, yang tidak seperti Indonesia. Tapi begitu ke Sao Paulo rasanya pulang ke rumah lagi. Ya, rasa kangen Indonesia tuh sedikit terobati ya, karena alamnya itu, landscape-nya itu, bangunan-bangunan di sana itu ya, tata kotanya itu hampir sama seperti di Indonesia. Jadi kalau Sao Paulo itu bisa diibaratkan dengan kota Sao Paulo-nya, karena Sao Paulo ini kan provinsi dan juga kotanya. Jadi sama kayak Jakarta lah, sebagai provinsi dan sebagai kota gitu. Nah, nyampe di pusat kotanya itu kayak di Jakarta gitu. Kayak kota-kota metropolis di Indonesia ya. Ya, hampir seperti di Jakarta gitu, dengan banyak gedung-gedung pencakar langit, tapi di sana sini masih banyak bangunan-bangunan yang sederhana, bahkan kumuh gitu. Iya. Dan orang-orangnya di sana ya, kita kan Amerika Selatan kan biasanya disebut orang Latinas gitu kan. Tapi secara fisik kalau melihat mereka itu hampir sama juga dengan kayak orang Indonesia. Maaf ya kalau bukannya rasis ya Bang. Berarti secara warna kulit ya bermacam-macam juga. Ada, tapi lebih banyak dominan coklat. Ya seperti itu, kita ya. Seperti kita. Makanya saya nyampe di sana itu saya nggak merasa asing, dan saya nggak terlihat seperti orang asing gitu ya. Ya, karena hanya bahasa saja yang menjadi pembeda ya. Ya, makanya ketika saya nyampe di sana itu mereka sedikit ketika berinteraksi dengan saya, bertanya kepada saya, mereka sedikit agak kaget karena mereka mengira saya itu orang lokal. Oke. Iya. Dan baik. di sana itu mereka menggunakan bahasa Portugis. Oh, Portugis. Satu-satunya negara di Amerika Selatan yang menggunakan bahasa Portugis. Kalau yang sekelilingnya itu kan yang kayak Argentina, Chile, Peru, Ekuador itu kan berbahasa Spanyol. Jadi Brasil ini satu-satunya yang berbahasa Portugis gitu. Bahasa sehari-harinya. Bahasa sehari-hari ya. Nah, mungkin kau secara look, maksudnya kelihatan secara dari luar hampir mirip dengan Indonesia umumnya ya Bang. Nah, kalau secara makanan bagaimana?
Makanan ya Jauh hampir, berbeda atau sama saja? bisa dikatakan ada nggak jauh berbeda, nggak jauh berbeda karena mereka juga makan nasi. Mereka juga makan nasi ya? Mereka juga makan nasi, terus Enggak gandum lah ya? enggak. Tapi ada juga makan roti gitu, tapi lebih bisa bisa dikatakan 50-50 lah, Enggak dominan melulu, ya? nggak dominan roti atau nggak dominan nasi. Nah di sana juga itu apa namanya? Berarti lidah Indonesia kita tidak terlalu kaget kalau nyampe di Nggak Brazil. terlalu kaget, Nggak terlalu kaget. makanannya Enggak. itu maksudnya bisa diterima gitu. Hampir mirip-mirip Hampir mirip rasa. ya. Ada makanan yang kayak nasi goreng gitu, tapi bukan Nasi goreng namanya. bukan nasi goreng namanya. Ya hampir mirip-mirip Hampir gitulah. mirip-mirip seperti Jadi saya bisa menikmati makanan di sana itu karena ya makanannya sesuai lidah kita gitu. Berarti Ya, bisa nggak sedikit kaget lah, nggak agak kaget. bisa sedikit lebih makan banyak ya. Nggak kaget lah dengan suasananya, dengan makanannya enggak. Apa yang menarik ya, ini kan abang kan sebenarnya kan dari Indonesia berangkat itu kan sudah bikin list ya. Iya, iya. Sao Paulo, Sao Paulo termasuk salah satu list yang abang ingin kunjungi di saat traveler jalan-jalan ke luar negeri. Kenapa sih abang memilih Sao Paulo, bukan daerah lainnya, bukan Argentina atau yang lainnya gitu, Latin lainnya gitu? Kenapa harus Sao Paulo? Ada sesuatu yang ingin abang kejar di Sebenarnya sana? kalau di Brasil itu lebih menarik itu ke Rio de Janeiro atau kota-kota lainnya. Ya, kenapa tidak ke Rio Iya. de Janeiro dan segala macam? Nah, karena saya baca referensi sebelumnya di Sao Paulo itu mirip seperti Indonesia, seperti pusat kotanya seperti Jakarta. Jadi pengen jadi saya membuktikan ingin ya, membuktikan gitu, omongan orang. pembuktian nih ya. Ya, Wah, itu. membuktikan kok omongan orang gitu. Kalau Benar nggak nih ya? suasananya benar nggak seperti Benar nggak apa nih? yang diceritakan orang. Dan ternyata, Dan ternyata benar gitu. oke. Dan ya selama di sana saya menikmati gitu. Dan selama di Sao Paulo itu saya cuma nggak hanya di kota Sao Paulo-nya itu, kota besar metropolitannya itu, tapi saya juga ke pinggirannya. Jalan-jalan ke kota lainnya di Ya sekitar jadi sana. ceritanya kebetulan waktu saya mau berangkat itu saya posting di namanya Couchsurfing gitu, itu Komunitasi ya. ya untuk komunitas traveler gitu, dan ada yang mengundang saya untuk datang ke kotanya gitu, Mau mengajak. menginvite ya. Dia akan menjadi host saya, tuan rumah lah ya gitu ya. Ini kota kecil banget, hampir seperti kalau di Kepri sama kayak lebih kecil dari Karimun lah. Nah, saya tertarik ke sana bukan karena ada tempat wisata yang menarik di sana. Setelah saya cek-cek searching gitu di internet, nggak ada apa-apa di sana. Jadi nggak ada misalnya kayak Maksudnya nggak ada objek wisata yang menarik untuk didatangin di sana yang harus mewajibkan saya datang ke situ. Tapi karena saya pengen berinteraksi dengan orang lokalnya, saya ingin tinggal bersama orang lokal. jadi apa gitu. yang menarik dari Sao Paulo? Jadi Yang membuat kita harus betah berlama-lama di sana. Apa sih ya? kalau di Sao Paulo-nya ya, di kota Sao Paulo. Sao Paulo-nya ya, di kota Sao Paulo-nya ya sebenarnya banyak yang bisa dilihat. Kalau karena saya bukan sebagai turis, saya traveler, jadi menurut saya banyak yang bisa dilihat. Bisa digali di sana ya. Iya, iya. Jadi hari pertama saya nyampe itu saya cuma 1 malam di kota Sao Paulo. Setelah itu Kemudian saya ke Mogi Mirim, kota Mogi kecil Mirim. yang ada teman couchsurfing yang mengundang itu. katanya juga mirip dengan Nah, Indonesia juga. Perumahan-perumahan, petak-petakan ya, perumahan. jadi saya dari kota Sao Paulo ke Mogi Mirim itu sekitar 2-3 jam naik bus. 2-3 jam. Dan ini pertama kalinya saya bertemu dengan host saya ini. Jadi begitu nyampe di di terminal bus yang kecil itu, dia udah langsung mengenali saya. Karena ya saya satu-satunya orang Asia yang tiba di kota kecil itu. Dan mungkin belum pernah orang Indonesia yang pernah datang ke kota kecil Ke kota kecil gitu. Ya. Mau Mirim. Ya, dan dia tertawa gitu. Karena melihat saya ya seperti orang mereka pada umumnya, dan ya, yang bikin dia lucu itu ya dia pikir saya orangnya tinggi besar gitu. Oke. Ternyata ya seperti apa yang kelihatan. Jadi saya ngecek nih Bang, Hmm. Mogi Mirim, dan saya ngeliat beberapa postingan Abang di Instagram dan lain macam. Iya, iya. Dan Abang kelihatannya juga ke sungainya Iya, iya. dengan air yang mirip-mirip dengan air sungai di tempat kita yang Iya, coklat iya. dan keruh Ya, dan jadi, semacam gitu. Ya, selama 2-3 hari di sana itu saya mengikuti ke semua kegiatan tuan rumah saya. Dia berkunjung ke rumah orang tuanya, berkunjung ke rumah tetangganya. Jadi saya dibawa dari apartemennya ke rumah orang tuanya itu, saya kayak masuk ke komplek perumahan di Indonesia.
Berarti lebih kayak wisatanya budaya, culture-nya ya, budaya lebih mengetahui budaya mereka seperti kebiasaan sehari-hari budaya mereka. berbeda nggak sih Bang dengan kita? Hampir dikatakan nggak terlalu berbeda karena mereka itu kan lingkungannya itu bertetangga itu masih satu hubungan keluarga. Oke, mirip-mirip di Indonesia lah ya. Di satu komplek dalam itu satu komplek itu ada hubungan ini, keluarga, hubungan ini masih ada suaminya ikatan, ini, istrinya ini, saudaranya atau ipar apa sepupu gitu, masih. Ya jadi habis dari rumah orang tuanya itu saya diajak ke rumah sepupunya, diajak ke rumah neneknya gitu. Dan katanya Bang ketemu pohon pisang di sana. Nah, itu di hari lain. Oh, di hari lain. Jadi di hari lain itu saya jalan sama orang tuanya, teman saya nih. Meskipun mereka nggak bisa bahasa Inggris, mereka cuma. Jadi komunikasi gimana? Pakai bahasa, dia ngomong bahasa Portugis, saya mau ngomong bahasa Indonesia, ya sambil pakai bahasa isyarat ya saling ngerti aja gitu. Dan kita diajak ke satu kampung sebelah. Kampung gitu. sebelahnya lagi. Kampung sebelah sekitar 35 menit lah dan itu benar-benar suasananya seperti di Indonesia. Jadi lihat di belakang itu kayak hijaunya kayak begitu, udah banyak pohon pisang. Hutan hujan tropis lah ya. Ya, ayam, mereka pelihara ayam di halaman, di belakang rumahnya banyak kebun-kebun gitu, yang buah-buah kayak misalnya buah naga gitu. Buah naga, waduh. Ya di belakang rumahnya tuh banyak pohon pisang. Iya. Indonesia banget itu. Indonesia banget jadi saya nyampe di sana itu Indonesia banget. Ya. Saya benar-benar kayak habis dari Eropa yang suasananya gemerlap banget ya. Tapi nyampe di sebuah desa kampung yang Indonesia banget Indonesia gitu. banget. Terus di hari lainnya saya diajak masuk ke hutan ini, kebetulan ada tempat klubnya di dalam itu, ada tempat camping, tempat wisata piknik orang-orang di dekat-dekat situ, dan di dekatnya itu ada sungai, jadi kita main-main ke sungai. Tapi sungai ini nggak terlalu besar, tapi dalam gitu, dan sama kayak sungai-sungai di Kalimantan gitu yang warna coklat. Warnanya gitu. Coklat karena arusnya deras dan ini ya dalam gitu, lumpur ya, dan sisi kiri kanannya itu hutan lebat gitu. Hutan hujan tropis banget ya. Hujan tropis ya, suasana tropis gitu. Jadi berarti ini rasa-rasa nggak jalan-jalan ke luar negeri ya, cuman kita pergi ke kampung sebelah dan nemukan. Iya, tapi justru saya excited gitu melihatnya, menemukan hal-hal seperti ini, karena ya ada ada kepuasan tersendiri gitu mendatangi suatu tempat yang suasananya mirip seperti di Indonesia gitu. Sao Paulo, Mogi Mirim nama kota kecil. Itu 2 atau 3 jam dari Sao Paulo. Itu berapa lama sih Bang di Mogi Mirim? Sekitar 2-3 hari di sana. 2-3 hari? Ya, dari situ saya balik lagi ke Sao Paulo. Ya, di Sao Paulo saya 3 hari di Sao Paulo. Di sisa 3 hari inilah saya mau mengeksplor kota Sao Paulo. Sao Paulo. Ya. Kita sebelum kita mengeksplor lebih lanjut ya Bang Amadi, bagaimana sih Sao Paulo itu? Apakah ada yang ditemukan di sana? Apakah ada hal-hal yang berbeda atau memang sama juga dengan Indonesia? Kita lanjut di segmen kedua nanti. Ya. Kita lihat itu nanti. Tadi kita sudah berbincang soal Mogi Mirim yang daerah atau kampung atau kawasan kota kecil yang hampir mirip dengan kota-kota kecil di Indonesia. Yang katanya di sana ada ayam, ada pohon pisang, ada sungai yang warna coklat yang hampir mirip dengan suasana Indonesia, dan di kiri kanan sungai itu ada hutan hujan tropis yang sangat lebat. Nah, Bang Amadi ini dari Mogi Mirim dia kembali ke Sao Paulo. Kota Sao Paulo. Kota Sao Paulo, dan kita akan berbincang-bincang bagaimana sih kota Sao Paulo itu, bagaimana sih, apakah dia juga secara tata letaknya apa mirip dengan suasana Indonesia dengan ada ruko-ruko dan segala macamnya. Ya. Nah, Bang, Mogi Mirim 2 hari ya? 2-3 hari ya. 2-3 hari. Lalu kembali ke Sao Paulo sekitar 3 hari juga eksplor di sana. Di Sao Paulo ada sesuatu yang berbeda yang Abang temukan? Atau secara tata ruang kotanya mirip dengan Indonesia yang mungkin di tepi jalan ruko-ruko atau bagaimana? Ya, jadi setelah dari Mogi Mirim saya 3 hari di kota Sao Paulo.
Kota Sao Paulo ini selama 3 hari juga saya explore di sana gitu. Sao Paulo ini kota metropolitan ya, kota terbesar, salah satu kota terbesar Di Brasil Brazil. selain Rio de Janeiro. Nah, Sao Paulo ini kota bisnis, sama kayak Jakarta lah gitu, dia metropolitan. Metropolitan. Gitu, ya. Nah di sana itu saya mau explore kotanya itu dengan antara jalan kaki dan naik metro. Di sana juga ada metro ya. Metro. Iya. Nah, Murah nggak sih, Bang? bisa dikatakan sama seperti di Jakarta, nggak terlalu mahal. Saya pikir kalau dibandingkan dengan negara Amerika Selatan lainnya, rata-rata lah nggak terlalu mahal gitu. Sekali jalan berapaan? Hampir kayak gini ya, 4.000, 5.000 atau berapa? Naik metro gitu ya, Metro gitu? sekitar 9.000, 15.000 gitu. Oh, jadi nggak terlalu mahal di sini? Nggak terlalu mahal Mahal dibanding kalau di Singapura ya. Ya. Nah di sana itu saya banyak jalan kaki juga. Jadi saya menikmati karena nggak terlalu, waktu itu saya itu nggak terlalu panas, jadi juga nggak terlalu dingin, nggak dingin. Jadi suhunya kayak di Indonesia lah. Suhunya nggak di Kayak di Indonesia? Indonesia jadi ya kadang panas tapi nggak sering hujan juga. Oh. Nah di Sao Paulo itu saya keliling, mulai dari stasiun keretanya itu, kebetulan saya menginap di kawasan yang dekat dengan stasiun keretanya gitu. Dari situ saya jalan kaki ke katedralnya, katedral Sao Paulo yang gede itu, dan gaya klasik pastinya, dia kayak Latin banget ya. iya Latin gitu, dan banyak pohon-pohon peneduh gitulah. Terus saya jalan ke pasarnya. Nah, ini menarik. Pasar. Ini menarik nih. Jadi itu saya kalau Jangan bilang kayak pasar-pasar di Batam deh. kalau ke luar negeri itu saya selalu ke pasar Oke. tradisionalnya, bukan pasar modern kayak mall gitu. Jadi Nah, pasar ini pasar ada emak-emak yang melapak di tepi di lantai gitu ini ada. lebih rapi, Lebih rapi. lebih bersih, nggak becek. Nggak becek. Ya meskipun itu pasar tradisional tapi bukan pasar becek gitu. Jadi penjual ikan di satu tempat, penjual sayur di satu Dibagi tempat, penjual buah di area ini, dan itu bersih. Mirip pasar bersihnya di Indonesia nggak sih? Iya, pasar bersih gitu. Dan di dalam pasar itu ada kafe, ada yang jual roti-roti gitu. Terus di lantai 2-nya itu ada food court gitu. Jadi melihat suasana orang Brasil, kehidupan orang Brasil itu bisa dilihat di pasarnya gitu. Jadi mereka berinteraksi yang hangat gitu. Sama kayak orang Indonesia, rame gitu. Yang ngopi ya? Ya, ngopi, ngobrol yang rame gitu. Dan saya hampir sekitar 3 jam di pasar itu, hanya ingin menikmati suasana pasarnya. Nah, ini sebagai penikmat bola juga saya ini ada terselip satu pertanyaan bagi saya nih, Bang. Ya. Sao Paulo ini terkenal dengan kota penghasil pemain-pemain sepak bola berkualitas. Ya. Nah, katanya di setiap sudut, tidak hanya Rio de Janeiro, di Sao Paulo juga setiap sudut itu anak kecil itu bermain bola, memanfaatkan ruang-ruang kecil, bahkan jalan itu main bola. Benar nggak seperti itu faktanya? Kebetulan saya nggak sampai masuk ke pelosok-pelosoknya, jadi saya nggak terlalu melihat itu, tapi suasana Kota bola gitu. Kota bola itu ya terlihat. Terlihat. Gitu. Ya, apalagi ini kan mereka kota asalnya si Neymar ya. Iya, karena memang ada klub Sao Paulo di sana. Iya. Dan ya di mana-mana bisa kelihatan kalau mereka tuh penyuka bola gitu. Penyuka bola. Ya. Berarti ada nobar-nobar banyak banget ya. Semacam itulah ya, dan mereka sangat antusias kalau soal bola gitu. Ya. Berarti mirip-mirip Ya, Indonesia. Ya di Indonesia yang orangnya Antusias rame ya, gitu, antusias, rame banget. Orangnya ramah, ramai. Kalau dibilang ramah sih nggak terlalu ramah dibandingkan Indonesia ya, tapi orangnya ya mungkin karena mereka udah percampuran Portugis ya. Jadi budaya ramah tamah, hospitality ramah tamah itu ya biasa-biasa aja. Tapi mereka ini apa? Ya nggak ada sesuatu yang melihat aneh terhadap saya sebagai orang asing. Saya mungkin terlihat, perasaan saya aja, saya merasa orang asing. Dan tidak di Amsterdam ya, kalau di Amsterdam kan kelihatan banget kita jadi orang asing ya, orang Indonesia. Tapi kalau di sana saya nggak terlalu terlihat sebagai orang asing gitu. Jadi mereka, suatu waktu saya pernah masuk di minimarket. Nggak cuma di minimarket, saya pernah beberapa kali masuk di kayak apa sih namanya, makanan siap saji itu.
kayak KFC gitu. Mereka kan menyapa dengan bahasa Portugis, kemudian saya jawab dengan bahasa Inggris, dan mereka kaget gitu, kayak nggak percaya atau kayak melihat saya orang ini kok songong banget pakai bahasa Inggris. So-soan gitu, masa Padahal orang lokal, Sao Paulo, orang lokal dari orang kampung lokal gitu kok. kan, bahasa Inggris gitu. Nggak mau. Padahal kita memang nggak ngerti sama sekali Iya. ya. Tapi itu sama hostnya apa nggak sih waktu itu? Kalau saya kan udah tahu, saya udah Nggak, tahu maksudnya saya. pas di situasi itu ada sama host nggak? Enggak. Selagi Waktu itu sendiri? saya sendiri. Jadi saya jalan-jalan explore Sao Paulo itu sendiri. Dan ya beberapa kali setiap saya berinteraksi itu pasti mereka kaget. Kok bisa bahasa Portugis gitu. Tapi bisa bahasa Inggris. Ya akhirnya saya jelaskan gitu supaya mereka nggak apa namanya itu, setelah saya jelaskan mereka akhirnya ini ketawa gitu. Ya, kok Sao Paulo kota bola lah ya, Bang. Iya. Selain itu ada hal menarik lainnya nggak sih Bang di Sao Paulo ya? Rasanya kalau orang Indonesia ke Sao Paulo, kalau tidak ke sini atau tidak makan ini, rasanya tidak ke Sao Paulo. Ada sesuatu yang wajib dikunjungi atau wajib dicicipi selama Sao Paulo. Di Sao Paulo harus datang ke namanya Avenida Paulista. Avenida Paulista itu apa? itu pusat kotanya lah, pusat kotanya. Kotanya Sao Paulo. Sao Paulo ini semacam kayak Tamrin dan Sudirmannya Jakarta. SCBD atau gimana Iya. semacam Ya, itu lah jadi ya. di sana tuh gedung-gedung kiri kanan itu udah gedung-gedung pencakar langit, mall, itu karena itu pusat bisnisnya ya. Pusat, ya. Kemudian mall-mall di sana sini, kemudian tempat ngopi-ngopi, kafe gitu, dan ya disitulah bisa ditemukan semua apa namanya orang-orang Brasil atau turis yang ingin menikmati suasana khas Sao Paulo. Sao Paulo. Jadi mereka nongkrong-nongkrong di situ di tepi jalan di sore-sore, menikmati suasana yang ya agak lumayan padat lah gitu. Makanan? Makanan ya hampir sama lah kayak di tempat-tempat lainnya ya. Ada namanya, saya lupa apa namanya, tapi itu mirip-mirip nasi goreng. Mirip-mirip nasi goreng. Mirip-mirip nasi goreng. Cuman banyak spotnya gitu. Oh. Saya nggak tahu, saya lupa apa namanya, tapi itu sangat enak gitu. Nah, sebelum kita ke segmen tip, ya tips dan Tips, trik, ya. nah, saya dengar kabarnya abang sempat kebobolan rekeningnya, ya sekitar beberapa puluh juta lah gitu di salah satu bank gitu. Katanya abang jadi korban skimming. Iya, jadi Itu gimana ceritanya? Sao Paulo ini salah satu kota yang kriminalitasnya tinggi. Tinggi ya? Jadi sebelum saya ke sana itu saya udah observasi melalui internet itu gimana tingkat kriminalitas di sana. Dan itu salah satu kota yang tinggi kriminalitasnya di dunia ya, bukan cuma di Brasil tapi di dunia. Dan ya selama di sana sih saya merasa safety aja. Sering saya baca beberapa literatur yang saya baca itu banyak copet, jambret. Tapi alhamdulillah selama saya di sana itu nggak pernah apa namanya Ketemu dengan hal itu? hal yang seperti Tapi itu. cuma ketemu sama skimmingnya. Dan ternyata di ujung-ujungnya malah dapat yang lebih besar lagi. Itu gimana ceritanya? Ya, jadi saya nggak tahu sebenarnya setelah waktu itu saya sudah meninggalkan Sao Paulo waktu itu. Oh, sudah bukan lagi di Sudah Sao bukan Paulo. di Sao Paulo lagi, saya sudah pindah negara waktu itu. Saya Mau ngecek duit? udah di Chili waktu itu, saya lagi rebahan, udah mau tengah malam, lagi rebahan, cek-cek internet di handphone. Tiba-tiba ada notifikasi. Tiba-tiba ada notifikasi lewat SMS, ada transaksi belasan juta gitu, dan berturut-turut 3 kali notifikasi gitu. Awalnya saya nggak kaget, saya pikir ini tipuan aja gini. Tapi beberapa besoknya, malam itu masih santai. Besoknya masuk lagi notifikasi ada transaksi online gitu. Mulailah saya panik. Oke. Tapi akhirnya diganti lah ya. Jadi ceritanya agak panjang gitu, karena waktu itu saya Tidak di waktu itu, tapi setelah berapa lama? Waktu itu saya nggak mau merusak mood saya nggak mau merusak perjalanan saya tetap berusaha tenang. Saya menghubungi pihak bank,
Kebetulan saya meminta nomor telepon bank Ya bersangkutan yang lah ya. bersangkutan di sini di Batam, dan saya diminta bukti-bukti mulai dari buku tabungan, transaksi terakhir, kemudian saya posisinya di mana. Kebetulan saya di Chili, jadi saat kejadian saya sudah nggak di lokasi gitu. Jadi saya punya alibi gitu. Dan ceritanya saya harus datang langsung ke bank. Karena saya bilang saya bukan di Batam pada saat ini, saya akan pulang sekitar 5 bulan kemudian. Jadi untuk sementara saya cuma mengirim dokumen-dokumen saya dan bukti-bukti perjalanan saya, bukti cek paspor gitu. Kemudian setelah pulang nanti saya harus datang ke bank gitu. Baru setelah pulang baru terganti. Baru diurus ya, belum diganti. Baru diurus lebih serius lagi lah ya. Ya, perjalanan saya harus menunggu sekitar hampir 6 bulan lah baru bisa kembali. Ini menarik. Gitu. Ini kayaknya bisa menjadi Pelajaran lah ya. Pelajaran ya bagi teman-teman traveler ya. atau yang mau berliburan ke Sao Paulo. Ada hal-hal yang mungkin yang harus dihindari. Ya. Nah, Bang Hamadi, ini bagi yang ingin ke Sao Paulo, ya, apa sih yang harus dihindari? Dan lalu bagaimana cara tips murah berliburan ke sana? Ya, jadi ini kan udah melewatin benua samudra ya. Jadi kalau berhasil itu ya jauh banget, udah harus lompat-lompat perjalanannya, nggak bisa ada langsung ke sana. Kalau saya ada beberapa rute yang bisa dilalui dari Asia, dari Indonesia ke Eropa, baru ke Brasil, atau dari Australia, New Zealand langsung ke Brasil, atau ke Amerika baru ke Brasil. Kira-kira tiketnya berapaan, Bang? Waktu itu saya ke Eropa dulu, itu saya dapat waktu itu 7 juta ya untuk 7 juta. pulang pergi untuk Eropa ya. Okay. Kalau yang ke Amerikanya itu ini karena waktu itu multisit ya, saya dari Amsterdam ke Brasil keluarnya lewat Kolombia waktu itu. Jadi itu 9 juta. 9 juta. Nah, di Amerika Selatan itu penerbangannya itu hampir sama dengan kayak di Asia, kayak di Indonesia. Mahal. Nggak kayak di Eropa dan ini ya? Iya, mahal karena di sana selain emang agak-agak jauh karena faktor geografisnya ya. Ya, saya nggak tahu kenapa Kenapa mahal ya? seperti kayak di Indonesia gitu. Oke. Jadi selama di Brasil itu saya cuma hanya mengunjungi satu kota itu aja. Baik. Satu provinsi Sao Paulo itu. Nah, kalau mau ke Brasil buat orang Indonesia nggak perlu ngurus visa karena udah bebas visa. Bebas visa ya. Jadi kayak kita ke Singapura, ke Malaysia. Langsung aja, nggak perlu ngurus apa-apa, nggak perlu kena VOE dan segala macam. Ya, tapi perlu menyiapkan bukti penginapan, kemudian tiket kepulangan atau tiket lanjutan gitu, biar ketika di imigrasi bisa gampang gitu. Apa yang perlu dihindari? Yang perlu dihindari, jaga-jaga tasnya, siapa tahu ada copet atau jambret, karena di sana itu banyak juga. Dan kayak pengambilan uang itu kemarin gimana? Dan ambil uang ya pastikan selain ada tabungan di satu bank ya harus ada cadangan di bank lain, atau paling enggak ada juga yang cashnya. Bawa cash. Jadi, ya. Jangan mengandalkan ambil uang dari di ATM. Di ATM itu. Jadi kemarin itu saya juga, untungnya saya udah persiapan juga yang Yang cash dan ada juga tabungan lain. Ada tabungan di. Kalau sempat itu ya bisa. Cuma satu tabungan itu yang digasak, satu itu yang punya, wah ngais itu. Nggak tahu lagi ya harus bagaimana kalau waktu itu. Tentunya ada cadangan. Yang kemudian lihat juga situasi di sana itu kan subtropis ya. Kalau misalnya mau ke utaranya Brasil ya masih seperti di Indonesia, cuacanya jangan tropis, bawa jaket yang tebal ya. Nyampe sana pasti kegerahan. Ya. Tapi kalau ke bawah ke selatannya itu subtropis dingin ya. Ada musim dinginnya juga. Ada musim dingin. Berarti agak ke bawah. Tapi kalau di Sao Paulo, Sao Paulo dan yang ke atas itu udah udah tropis itu. Ya, karena dia dilewati garis khatulistiwa ya. Itu udah masuk kawasan Amazon gitu. Hutan Amazon. Jadi itu udah tropis. Menarik banget. Sip. Tadi kita sudah sempat ya, Bang Hamadi sudah ngasih
clue kita akan kemana di wartawan backpacker selanjutnya, yaitu ke Chili. Nah, apa aja yang ada di Chili, apa yang khas, apa budaya yang berbeda di Sao Paulo atau Indonesia, apakah memang sama juga kulturnya dengan Indonesia? Nantikan di wartawan backpacker selanjutnya. Selamat sore dan salam mendengar.